Yang pertama adalah Rajab, yang kedua adalah Zulqa'dah, yang ketiga adalah Zulhijjah, yang keempat adalah Muharram. Itu dia. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi kalau Bapak lihat di dalam hadis-hadis sahih disebutkan talatul mutawaliyat. 3 bulan ini dia berendengan tuh. Berendengan tuh bahasanya apa ya? Ya berurutan, itu dia. Satunya lagi mental. Yang berurutan siapa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang mental itu adalah Rajab. Ya. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya kenapa dimuliakan? Apakah ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lainnya? Ustadz, siapa yang membedakan itu semuanya? Allah yang membedakan. Minha arba'atun hurum. Jadi kalau Bapak bilang bahwasanya semua tahun sama, semua bulan sama, semua hari sama, semua masjid sama, nggak bisa. Ya, ada yang membedakan. Ya, jadi Bapak nggak bisa samakan Masjid Nabawi sama Masjid Al-Khairiyah. Jadi kalau Bapak sholat 1 kali di Masjid Nabawi, itu bagaikan 1000 kali Bapak sholat di masjid yang ada yang di Masjid Nabawi. Itu Bapak sholat di Masjid Al-Khairiyah 1000 kali, Bapak baru mendapatkan 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Meningkat lagi, ya, di Masjidil Haram 100.000, kan beda, dia. Ya. Kemudian bulan pun tidak sama, ya. Ada bulan Ramadan, kemudian ada bulan Rajab, tadi ada beda. Siapa yang membedakan Allah? Itu dia. Dalam 1 Ramadan pun dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nggak sama. Ada namanya malam Lailatul Qadar. Dari hari Senin sampai hari Minggu aja ada perbedaan. Siapa bilang sama? Beda. Malam Jumat Sayyidul Suhur, Sayyidul Ayyam, yaitu hari penghulu daripada seluruh hari, yaitu malam Jumat. Itu dia. Jadi makanya ada perbedaan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa yang membedakan itu, Ustaz? Yang membedakan adalah Allah. Minha arba'atun hurum. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa diharamkan, kenapa dimuliakan? Ada 2. Yang pertama, la qitalan fi. Tidak ada pembunuhan, tidak ada tawuran, tidak ada pertumpahan darah. Bapak perlu diketahui bahwasanya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam sudah menghormati raja. Mereka sudah menghormati yang namanya Zulqa'dah. Mereka sudah menghormati yang namanya Zulhijjah. 4 bulan haram ini dihormati. Pokoknya kalau sudah datang 4 bulan ini, gencatan senjata. Ya, saya makanya nggak habis pikir. Kalau zaman jahiliyah saja sudah menghormati bulan Muharram, bulan Rajab, tapi ternyata sekarang 14 abad kemudian nggak ngaruh. Itu dia. Tawuran tetap aja tawuran. Bapak pernah di bulan Rajab perek, gak ada pembunuhan di TV, pernah? Tetap aja. Tapi mohon izin, saya ngalamin bagaimana bulan Rajab di sana, Ustaz. Itu kalau di Arab Saudi dan di negara-negara Timur Tengah, itu yang namanya kriminalitas itu menurun. Kenapa? Karena dia takut pembunuhan yang dilakukan di bulan haram, di bulan mulia, itu dosanya double. Ya. Dan hukumannya juga 2 kali lipat. Itu dia. Makanya dia gak mau. Tapi kalau di kita nggak ngaruh, masuk bulan Rajab, masuk bulan Ramadan, masuk bulan Zulqa'dah, tawuran terus kita mah. Insyaallah. Hadirin yang berbahagia. Jadi yang pertama la qitalan fi, tidak ada pembunuhan di dalamnya. Kemudian apa yang kedua? Li'annal hasanat mudha'af, karena amal ibadah yang dikerjakan di bulan haram, di bulan yang mulia, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi makanya berbahagialah yang haji hari ini, insya Allah pahalanya double. Amin. Yang hari ini infak mudah-mudahan double. Amin. Yang hari ini berjamaah mudah-mudahan double pahalanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya diperbanyak tuh amal ibadah di bulan Rajab, diperbanyak, dibagusin dah. Yang kemarin-kemarin mohon izin, misalnya mungkin duhanya 2 rakaat, tingkatin 4 rakaat. Yang tahajudnya mungkin agak berat, tingkatin. Kenapa? Di bulan Rajab ada beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Rajab. Salah satunya perbanyak ibadah salat sunnah, banyakin, ya, termasuk banyakin ibadah puasa. Itu dia. Karena saya kemarin ada jamaah bertanya, Pak Ustaz, saya kenapa? Tadinya mau puasa sunnah Ustaz di bulan Rajab, tapi dengar-dengar ada Ustaz yang bilang bahwa puasa sunnah Rajab bid'ah katanya. Saya beritahukan sama Bapak, saking mulianya bulan Rajab ini hanya ada 1, ya, 1 bulan dari 12 bulan tadi yang Rasulullah anjurkan kepada kita
Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Jadi doa yang pertama selalu nih Pak dibaca terus ya. Apa ya doa yang pertama? Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Amin. Berkahilah kami di bulan Sya'ban. Amin. Dan sampaikanlah umur kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak coba lihat aja dah. 1 tahun ini kira-kira tetangga kita yang meninggal siapa coba? Ya, Pak Ustadz kemarin perasaan dia baru jamaah dengan saya bareng Ustadz. Kemarin kena corona dia. Ya, makanya anugerah yang paling terbesar buat orang-orang yang beriman doa supaya bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Saya nggak nyangka Pak, ternyata udah hampir 1 tahun ini ya, Masya Allah. Saya ingat banget karena hari pertama Ramadan itu saya di rumah sakit. Kebetulan nemenin anak saya di Royal Taruma, beliau sakit, udah hampir divonis corona. Itu pada waktu itu corona itu lagi heboh-hebohnya. Hari pertama saya ingat banget, puasa saya batal. Kenapa? Panas saya hampir 40 lebih. Itu mungkin kalau sekarang di swab udah pasti positif itu dia. Ya, saya batal hari itu, ternyata nggak sangka 1 bulan lebih lagi kita akan memasuki Ramadan. Makanya kita doakan mudah-mudahan di bulan Rajab ini dengan kemukjizatan bulan Rajab, keistimewaan bulan Rajab, mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa nyaman. Amin. Kita pengen banget jujur aja, Ramadan tahun lalu Ustaz saya persis di rumah udah nggak ada yang manggil Ustaz, sepi, nggak ada ceramah udah. Iya benar, 1 bulan penuh saya jadi imam di rumah. Ada hikmahnya, ya. Nggak ada peringatan nuzul Quran. Semua jadwal Isra Mi'raj semuanya semuanya dibatalkan semuanya. Termasuk jadwal saya Ramadan biasanya di Indosiar batal juga udah. Ya. Tapi apakah kita mau ngeluh? Nggak boleh. Fasbir ala ma taqra khairan katsir. Bersabarlah kamu terhadap ujian yang Allah berikan, karena insya Allah di balik itu akan banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Amin. Ya, hadirin yang berbahagia. Makanya doa yang pertama, doakan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir hari ini sampai di bulan suci Ramadan. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi. Kata beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan suci Ramadan. Yang pertama permohonannya supaya sampai umurnya. Hadis yang kedua itu doanya supaya Ramadan berkah. Itu dia. Dua-duanya boleh yang makan. Tapi sementara ini yang masyhur yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini menandakan Rajab itu betapa istimewanya. Saya nggak pernah nemukan ada bulan-bulan yang lain ada doanya kecuali Rajab. Kita masuk Ramadan biasa saja, ahlan wa sahlan. Masuk bulan Syawal biasa aja, minal aidin wal faidin. Tapi Ramadan sebelum masuk 2 bulannya udah didoakan oleh baginda Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian amalan apa lagi? Di antaranya adalah amalan ibadah puasa. Saya jelaskan kepada bapak-bapak sekalian, memang banyak hadis-hadis ya yang statusnya itu maudhu atau palsu atau dhaif. Tapi jangan dibilang bahwa hadis yang berkaitan dengan puasa sunnah bulan Rajab itu dhaif atau maudhu, semua salah. Ada yang sahihnya. Walaupun ada beberapa ulama atau ustadz yang menyampaikan gak ada salah kalau menurut saya. Kenapa? Contoh, barang siapa yang berpuasa pada hari pertama di bulan Rajab, maka dia akan diampuni dosanya 3 tahun. Amin. Barang siapa yang berpuasa di hari yang kedua di bulan Rajab, maka akan diampuni dosanya 2 tahun. Barang siapa yang berpuasa di hari ketiga bulan Rajab, maka akan diampuni dosanya 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-7 di bulan Rajab, maka akan ditutup pintu-pintu neraka buat orang yang bersangkutan. Dan barang siapa yang berpuasa pada 8 hari selama 8 hari di bulan Rajab, maka dibukakan pintu sorga
buat orang yang bersangkutan, fadkhulu kaifa syaa, maka silakan kamu masuk dari pintu mana. Kemudian ada lagi, dan barang siapa yang dia berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka silakan akan diampuni dan dikabulkan semua doa dan hajatnya. Tuh, itu menurut ulama hadisnya dhaif. Tapi saya beritahukan, hadis dhaif kalau yang berkaitan dengan fadhailul amal boleh diamalkan, tidak ada masalah. Bahkan suatu ketika baginda Rasulullah beliau Isra dan Mi'raj, beliau pada saat itu melihat ya ada satu sungai, yang sungai itu mohon izin dicicipin tuh, ahla minal asal abyadu minal laban, manisnya itu lebih daripada madu. Amin. Kemudian abyadu minal laban, putihnya lebih daripada susu. Saya pikir kayaknya nggak ada sungai di Jakarta yang kayak begitu, betul Pak? Pokoknya kali depan mau udah lewat aja udah. Benar Pak, ya. Kemudian baginda Rasulullah nanya, ya Jibril, itu sungai buat siapa? Ya, itu sungai diperuntukkan, diciptakan oleh Allah buat siapa? Apa jawab Jibril? Itu sungai diperuntukkan buat mereka yang minimal 1 hari saja dia berpuasa di bulan Rajab. Oh. Ya, jadi orang-orang yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, insya Allah ya dia akan mendapatkan, diperuntukkan oleh Allah sungai Rajab namanya. Sumia nahruhu Rajab. Jadi sungainya itu dinamakan sungai Rajab. Itu dia. Saya mohon maaf, mudah-mudahan nggak terlambat, walaupun tanggal 17 minimal sudah ada 12 hari lagi sisanya. Ya. Abuya, beliau pada waktu itu berpesan, kalau memang nggak bisa berpuasa 1 sampai 10, minimal 1 dan 10. Ya. Jadi kalau 1 sampai 10 enggak, 1 dan 10. Pak Ustadz ini bisa ditawar enggak? Bisa. Kalau 1 dan 10 juga enggak, 10-nya. 10-nya juga enggak, belangsak aja lu. Masya Allah ya. Jadi saya doakan. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, ibu-ibu biasanya ya, Pak Ustadz, kemarin ada yang masuk saya, bagaimana kalau misalnya saya punya utang, yang utang saya itu dibayar berbarengan dengan puasa sunnah Rajab, apakah boleh? Boleh, gak ada masalah ya. Jadi pahalanya dapat 2. Kemudian bagaimana kalau bapak-bapak mau puasanya gabung dia dengan Senin Kamis, gak ada masalah ya. Sunnah ketemu sunnah, kata Imam Suyuti dapat 2 pahala. Lo bisa begitu Ustaz? Bisa, kalau Allah Maha Rahman. Bapak tahu kan ada tuh buy one get one free, ya kan? Beli 1 dapat 1. Amalannya 1 tapi pahalanya 2. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi ini permasalahannya, Pak Ustaz, saya nggak puasa sampai hari ini. Saya doakan mudah-mudahan besok niat puasa, amin. Kemudian yang berikutnya adalah amalan apa yang kita dianjurkan di bulan Rajab ini? Perbanyak zikir. Zikir yang paling bagus yaitu istighfar. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Makanya ada sebagian ulama mengatakan Rajab syahrut taubah. Jadi Rajab itu bulan taubat. Banyak tawaran Nabi itu diterima taubatnya di bulan Rajab. Itu dia. Makanya kalau dibilang, ibu-ibu ada yang nanya, Pak Ustaz, amalan apa? Zikirnya yang paling bagus diamalkan di bulan Rajab apa? Perbanyak istighfar. Ya. Nanti tadinya saya mau fotokopi Ustaz, tapi nggak keburu. Kita bacakan saja, nanti saya serahkan pengurus masjid, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Doa wa azkar fi syahr Rajab. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibacanya 70 kali ba'da subuh dan 70 kali menjelang sore atau menjelang maghrib. Kemudian yang berikutnya membaca pagi dan sore, baca Sayyidul Istighfar yang tadi. Ikuti lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana
dzunuba illa anta. Jadi Sayyidul Istighfar ini disebut biangnya istighfar. Ya, jadi ucapkan selama di bulan Rajab itu 3 kali ba'da subuh dan 3 kali sebelum maghrib atau ba'da maghrib. Karena Sayyidul Istighfar ini subhanallah, kalau Bapak lihat dalam kitab Al-Adhkar disebutkan, barang siapa yang rutin membaca Sayyidul Istighfar setiap habis sholat 1 kali saja, wahwa muqinan, dan dia yakin, pamata, kemudian dia meninggal dunia, pamata dakhalal jannah, maka dia mati dalam keadaan masuk surga. Jadi kalau ibu bacanya ba'da subuh, kemudian meninggal sebelum zuhur, antara zuhur sama subuh ibu meninggal dunia, yakin kalau doa itu, maka insya Allah mati dihantarkan ke dalam penghuni surga. Ibu bacanya ba'da zuhur, kemudian sampai asar, ibu jam 2 meninggal, yakin, maka dimasukkan ke dalam penghuni surga. Ba'da asar baca lagi, kemudian sampai maghrib, mati jam 5 sore, masya Allah, yakin. Kalau yakin maka insya Allah dihantarkan menjadi penghuni surga. Kalau bacanya ba'da maghrib sampai isya meninggal dunia, masya Allah, kemudian isya sampai subuh nih, ya dipanjang, jujur aja nih, ya panjang. Jadi makanya diperbanyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian baca istighfar ba'da asar 7 kali. Ikuti. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la setelah pada asar baca 7 kali, ya. Setelah pada asar baca 7 kali selama di bulan Rajab. Kemudian selanjutnya baca tasbih 100 kali. Kalau dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum. Sekarang tanggal 11 sampai tanggal 20, subhanallah ahadis samad. Yuk bareng-bareng, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah ahadis samad, subhanallah ahadis samad, subhanallah ahadis samad. Setelah tanggal 20, dari tanggal 21 sampai tanggal 30, berarti sekarang tanggal berapa nih? 17. Kalau 17 berarti masih 3 hari lagi. Subhanallah ahadis samad. Kemudian nanti tanggal 21